Cerita ini berlanjut diperlihatkan Yaodan, yang merupakan kepala klan, perlahan bangkit berdiri di udara di depan ribuan mata yang menatapnya penuh harap. Meskipun hatinya hancur melihat sisa jiwa leluhurnya musnah, ia segera menekan perasaan tersebut demi memimpin perlawanan terakhir. Sontak suara rendah namun menggelegar dari Yaodan bergema di seluruh gunung obat, sekaligus menyerukan kepada seluruh anggota klan bahwa saat ini adalah titik penentuan antara kelangsungan atau kepunahan total garis keturunan mereka. Mendengar hal itu, ribuan sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan layaknya gelombang pasang yang tak terbendung. Tidak hanya para sesepuh, bahkan generasi muda klan Yao pun maju dengan mata merah penuh amarah. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah hari ini, klan Yao akan terhapus selamanya dari sejarah dan identitas mereka sebagai alkemis agung akan musnah tanpa jejak. Tubuh Yaodan gemetar hebat saat pilar doci raksasa berukuran 10.000 kaki meledak dari tubuhnya dan melesat menuju Nihility the Foring Flame di langit. Melihat hal itu, ribuan pilar doci lainnya dari para anggota klan menyatu di belakang pilar utama sehingga menciptakan momentum kolektif yang sanggup mengguncang dimensi ruang. Xiaoyan menatap langit dengan ngeri. Dalam benaknya, ia menduga bahwa wujud asli Nihility the Foring Flame setidaknya berada pada kelas Daosheng bintang 8 atau bahkan bintang 9 yang tak tertandingi. Sehingga kekuatan penuh dari klan Yao pun masih nampak gentar di hadapan sosok tersebut. Hun Huzi yang menyaksikan pilar energi masif itu mendekat langsung mengubah ekspresinya karena ia tahu serangan gabungan satu klan tersebut sanggup membunuhnya secara instan. Namun, sosok api hitam di sampingnya hanya merentangkan telapak tangan yang dipenuhi simbol aneh dan membentuk segal dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata. Sontak langit yang tertutup api hitam bergejolak dahsyat hingga membentuk pusaran lubang hitam berukuran 100.000 kaki yang memancarkan kekuatan melahap yang tak terlukiskan. Tanah di bawah kaki mereka runtuh dalam radius 100.000 kaki, lantas menciptakan jurang-jurang raksasa yang menyerupai luka menganga di bumi. Pilar-pilar doci, klan Yao tertelan habis ke dalam lubang hitam tersebut, sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dalam yang bahkan memaksa sosok Nihility the Foring Flame terhuyung mundur. Puluhan langkah karena besarnya energi yang ia telan paksa. Tak lama setelah itu, sosok api hitam tersebut menstabilkan diri. Meskipun energinya sedikit berkurang, ia tetap nampak tak terkalahkan. Dengan suara serak yang kuno, ia memuji kekuatan klan Yao, namun menegaskan bahwa takdir mereka telah terkunci. Sontak awan api hitam di langit memunculkan jutaan telur energi yang meledak seketika setelah disiram cahaya darah. Dari dalam ledakan itu, jutaan sosok api hitam dengan mata merah berlubang dan cakar binatang buas jatuh dari langit seperti hujan badai yang mematikan. Melihat hal itu, kekacauan pecah di seluruh pegunungan saat makhluk-makhluk misterius tersebut menembus dada para prajurit klan Yao dan melahap organ serta energi mereka dalam sekejap. Xiaoyan Yang berhasil menangkap satu sosok, lantas menyadari bahwa makhluk-makhluk ini bukan manusia, melainkan entitas yang sanggup melahap daging dan doci secara aktif. Yaodan yang menyaksikan pembantaian massal ini dari udara langsung membeku. Sontak matanya menyusut saat ia mengenali makhluk tersebut sebagai klan Tunling, sebuah ras yang seharusnya telah punah sejak zaman kuno. Mendengar hal itu, Hun Huzi tertawa menyeramkan dan bertanya apakah Yaodan sekarang mengerti alasan sebenarnya klan Hun menyerang mereka. Yaodan yang gemetar hebat akhirnya menyadari sebuah rahasia mengerikan. Klan Hun menggunakan kekuatan klan Tunling melalui Nihility the Foring Flame untuk melahap garis keturunan klan lain demi menjaga kelangsungan klan mereka sendiri. Bergegas dengan keputusan yang memilukan, Yaodan memerintahkan para sesepuh untuk melakukan penghancuran diri secara massal guna meledakkan dimensi alam. Yaodan sembari mengumpulkan benih-benih muda untuk dilarikan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan mencengkeram lengan Yao Lao dengan sangat erat karena ia tahu inilah satu-satunya momen kekacauan yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari pembantaian yang tak terelakkan ini. Di angkasa yang gelap, ratusan tubuh ahli klan Yao tiba-tiba memancarkan kilau cahaya yang sangat menyilaukan, seolah-olah mereka adalah matahari-matahari kecil yang bersiap meledak.
Pada saat yang sama, doqi di dalam tubuh mereka bergejolak liar dan menjadi semakin tidak stabil, dengan jelas menandakan niat mereka untuk melakukan pengorbanan terakhir. Sontak ekspresi Hun Huzi pun sedikit berubah sebab ia menyadari bahwa jika begitu banyak ahli tingkat tinggi menghancurkan diri secara bersamaan, maka segel ruang yang paling kokoh sekalipun pasti akan mengalami keretakan. Oleh karena itu, tanpa menunda sedetik pun, Hun Huzi segera merobek gulungan api hitam dari cincin penyimpanannya untuk memanggil bala bantuan tambahan guna menutup setiap celah yang mungkin terbuka. Api hitam langsung meletus dari gulungan tersebut dan perlahan, namun pasti membentuk sebuah terowongan dimensi raksasa. Sontak gelombang demi gelombang aura dingin yang gelap dan sangat masif menyebar ke seluruh penjuru, sehingga membuat hati siapapun yang merasakannya langsung tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Tak lama kemudian, dua orang tua dengan senyum dingin muncul sebagai pemimpin di garis terdepan barisan pasukan hitam klan Hun. Pada saat itu juga Yao Dan mendongak dengan tatapan penuh kebencian dan segera mengenali mereka sebagai Hun Jing dan Hunyan, dua dari 4 orang suci iblis klan Hun yang legendaris. Dengan nada merendahkan, Hun Jing menawarkan agar klan Yao menyerah dan menjadi klan afiliasi jika masih ingin mempertahankan sisa garis keturunan mereka. Namun tanpa sedikit pun keraguan, Yao Dan menjawab dengan suara tegas dan penuh martabat bahwa klan Yao lebih baik mengorbankan tetes darah terakhir daripada hidup selamanya sebagai budak klan Hun. Mendengar hal itu, Hun Jing hanya menyeringai dingin. Selanjutnya, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk tidak meninggalkan satupun nyawa yang selamat. Sontak majestik doqi meletus dari tubuh para ahli klan Hun ketika mereka menyerbu ke bawah layaknya para pemanen nyawa yang haus darah. Melihat musuh mulai menyerang tanpa ampun, para sesepuh klan Yao segera memicu ledakan diri mereka tanpa ragu sedikit pun. Cahaya yang sangat terang melonjak ke langit, dan seketika itu juga guncangan dahsyat menyapu seluruh wilayah hingga meratakan pegunungan gunung obat dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, retakan-retakan besar berukuran puluhan ribu kaki mulai menyebar di tanah. Sementara dimensi ruang yang tersegal pun mulai terdistorsi hebat dan menampakkan celah-celah kecil yang sama. Melihat hal tersebut, mata Yao Dan berkilat di antara kegembiraan pahit dan kesedihan yang mendalam. Ia sepenuhnya menyadari bahwa kelanjutan garis keturunannya kini harus dibayar dengan nyawa para anggota klan yang memilih menghancurkan diri. Kendati demikian, Hun Jing berusaha menghentikan semua itu dengan melempar para ahli klan Yao yang hendak meledak ke area kosong menggunakan tangan energi raksasa. Sebagai balasan, Penatua Wan Huo dan beberapa sesepuh kuat lainnya segera membakar sisa doqi mereka dan bergegas menahan pergerakan para petinggi klan Hun dalam pertarungan hidup dan mati. Xiaoyan menyaksikan seluruh pemandangan biadab ini dengan tangan terkepal hingga memutih. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari perang pemusnahan klan. Sebuah tragedi mengerikan yang mungkin pernah menimpa klan Yao di masa lalu. Tak lama setelah itu, Yao Dan mendadak muncul tepat di depan Xiaoyan sambil membawa belasan anggota klan muda yang merupakan jenius terbaik dari upacara pengobatan, termasuk Yao Tian dan Yao Ling. "Xiaoyan, aku memohon kepadamu dengan nyawaku. Tolong bantu aku mempertahankan benih-benih terakhir klan Yao ini," seru Yao Dan dengan mata merah darah. Yao Dan memilih Xiaoyan bukan tanpa alasan, sebab instingnya mengatakan bahwa hanya pemuda inilah yang memiliki kemampuan untuk menembus kepungan maut klan Hun. Mendengar permintaan tersebut, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Yao Lao yang matanya telah mulai lembab. Walaupun beban ini terasa sangat berat, Xiaoyan akhirnya mengangguk perlahan dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Bergegas Yao Dan memberikan tamparan keras kepada Huang Tian yang masih bersikeras ingin tinggal dan bertarung sambil mengingatkannya bahwa seluruh pengorbanan anggota klan akan menjadi sia-sia jika mereka semua mati di tempat ini. Setelah itu, Yao Dan memerintahkan para juniornya untuk mematuhi setiap instruksi Xiaoyan, seolah-olah itu adalah perintahnya sendiri. Pada akhirnya Dan tersenyum tipis, lalu melesat ke langit seperti bintang jatuh yang cemerlang untuk menyerang Hun Jing dan Hunyan secara langsung demi memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Sontak langit kembali berguncang hebat
ketika Yaodan terlibat dalam bentrokan dahsyat melawan duo orang suci iblis. Pada saat yang sama, para sesepuh klan Yao lainnya meledakkan diri di titik yang sama secara beruntun untuk merobek simbol api hitam yang menyegel ruang. Akibatnya, simbol-simbol tersebut mulai retak lalu hancur sedikit demi sedikit. Bergegas, Xiaoyan segera melepaskan api merah muda untuk membentuk penghalang yang melindungi Yao Tian, Yao Wing, dan para junior lainnya. Dengan Raja Utara yang menjaga posisi Yao Lao, mereka pun melesat dengan kecepatan cahaya menuju retakan ruang yang baru saja terbuka, sehingga mereka meluncur di tengah badai energi destruktif. Berpacu melawan waktu sebelum klan Hun sepenuhnya menyadari arah pelarian mereka, guntur ledakan terus bergema tanpa henti di seluruh alam Yao. Setiap dentuman keras menjadi penanda gugurnya seorang ahli klan Yao, yang dengan sadar memilih meledakkan douqi di dalam tubuh mereka sendiri, demi merobek segel ruang yang mengurung semua orang. Di tengah badai energi yang liar dan kejam itu, bahkan jiwa seseorang pun tak akan tersisa apabila terjebak di pusat ledakan. Di saat yang sama, kelompok Xiaoyan melepaskan kecepatan mereka hingga batas maksimal, melesat bagaikan kilat menuju area di mana ledakan paling terpusat. Di sanalah segel spasial klan Hun mulai memperlihatkan tanda-tanda kehancuran. Para ahli dari berbagai sekte luar pun berbondong-bondong membuntuti di belakang Xiaoyan, karena mereka sadar bahwa hanya dengan mengikuti pemuda inilah masih ada secercah harapan untuk keluar hidup-hidup dari neraka ini. Namun klan Hun jelas tidak berniat membiarkan satu nyawa pun meloloskan diri. Di sisi lain, ribuan makhluk tunling yang haus darah bersama para ahli klan Hun segera mengalihkan target mereka dan mengepung kelompok Xiaoyan dari segala penjuru. Melihat kepungan itu, ekspresi Xiaoyan langsung membeku sedingin es. Baru saja ia hendak meluncurkan serangan, Pak Tua Senong yang berada di belakangnya mendadak melemparkan tongkat jamu miliknya ke udara. Lautan api hijau meledak dan menyebar dengan cepat, lalu berubah menjadi hutan pohon raksasa dengan dahan-dahan api yang hidup melilit dan menghambat para pengejar. Berkat gangguan tersebut, Xiaoyan akhirnya bisa menghela napas lega karena kecepatan kelompok Yao Tian kembali melonjak drastis. Dari kejauhan, Hun Huzi yang tengah terjerat pertempuran sengit tiba-tiba berteriak dengan suara menggelegar. Ia memerintahkan Nihility Devouring Flame agar segera menghentikan Xiaoyan. Seraya menyebut bahwa pemuda itu membawa Toshi Ancient God Jade di tangannya. Namun sosok api hitam tersebut hanya mendengus dingin dengan nada tidak senang. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membelah diri karena saat ini ia harus fokus menstabilkan segel ruang sambil memulihkan luka akibat serangan fragmen jiwa Yahudi sebelumnya. Melihat kesempatan itu, Hunyan, salah satu dari 4 orang suci iblis, akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Lantas tubuhnya berkedip. Lalu dalam sekejap ia muncul tepat di depan kelompok Xiaoyan, layaknya seekor elang tua yang mengintai mangsa. Dengan senyum penuh ejekan Hunyan berkata bahwa nama Xiaoyan sudah lama tidak asing di klan Hun, dan ia merasa cukup tertarik untuk bertemu langsung dengan satu-satunya orang yang mampu membuat klan Hun menderita kerugian berkali-kali. Dengan satu pukulan telapak tangan energi, Hunyan menghancurkan monster api itu menjadi percikan cahaya, lalu terus merangsek maju tanpa memperlambat langkah sedikit pun. Menyadari situasi yang semakin kritis, Xiaoyan segera memerintahkan Raja Utara untuk menerjang ke depan. Hunyan sempat terkejut dan mengomentari bahwa ia jarang melihat boneka dengan kekuatan serta kelincahan seperti itu. Akan tetapi, perbedaan kekuatan tetap terlalu besar. Dalam beberapa jurus saja, Hunyan berhasil memukul mundur Raja Utara, meninggalkan bekas luka sedalam setengah inci pada tubuh keras boneka tersebut. Melihat Raja Utara terpental, mata Xiaoyan langsung menyala tajam. Tanpa ragu, ia memanggil Little Yi untuk menyatu dengan jiwanya dalam teknik pemusnahan tubuh api. Tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi jernih bak kristal merah muda. Sementara lotus api pemusnahan yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi perlahan mengembang di tangannya. Ledakan energi dahsyat mengguncang bumi dan langit, menguapkan setiap makhluk tunling di sekitarnya tanpa menyisakan abu.